Halo, nama saya Nyamalaksmi Kusmawati, mahasiswa di Tiga Kebudayaan Poltekkes Kemenkes Mataram. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi wanita atau female reproductive system. Nah, sistem reproduksi wanita itu dibagi menjadi dua organnya, yang pertama adalah genitalia internal dan genitalia eksternal. Nah, yang pertama kita bahas genitalia eksternal dulu ya. Nah, ini gambarnya. Nah, yang pertama itu ada mons pubis di bagian atas ini yang merupakan tempat tumbuhnya rambut. Yang kedua ini ya, saya jelaskan dari atas ke bawah. Yang kedua ini yang merah adalah klitoris, di mana klitorisnya anatomis dengan glans penis lagi pada anatomi laki-laki. Misalnya adalah bibir atau labia mayornya. Nah, di bagian dalamnya adalah labia minor. Lalu ada lubang uretra, di mana ini adalah orifisium uretra eksterna. Kemudian di sini ada dari sini sampai sini adalah bagian vestibula, di mana terdapat ada lubang vagina dan juga hymen atau selaput darah. Kemudian di sini dari ujung sini sampai ke sini adalah ada perineum. Nah, selain bagian-bagian itu, di genitalia internal juga ada kedua kelenjar, di mana kelenjar ini masing-masing terdapat satu pasang. Yang pertama adalah kelenjar skin, di mana itu terletak di sini, di kanan kiri uretra atau dekat dengan klitoris. Yang kedua adalah kelenjar Bartholin, yaitu di kanan kiri bagian lubang vagina. Nah, semuanya kelenjar skin ini homolog dengan prostat pada laki-laki, di mana kelenjar skin ini akan menghasilkan mukus. Bartholin sendiri menghasilkan cairan yang akan memasuk vagina, di mana jika cairan ini kembali akan menyebabkan pembengkakan atau kista Bartholin. Nah, di bagian kedua kita akan membahas tentang genitalia internal, di mana kita akan bahas dua hal. Yang pertama adalah bagian genitalia sendiri, dan yang kedua adalah bagian panggul. Nah, yang pertama adalah bagian genitalia, di mana secara umum genitalia ini terdapat terdiri dari cervix, uterus, tubuh fallopi, dan ovarium. Kita bahas satu-satu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia internal, di mana yang kita akan bahas ada dua bagian. Yang pertama genitalia sendiri, dan yang kedua adalah bagian panggul. Nah, genitalia internal itu kita lihat ya, di sini ada ovarium, tubuh fallopi, mana masing-masing ada sepasang. Lalu ada uterus dan ada cervix. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas adalah cervix. Nah, kita lihat ya gambarnya cervix sendiri. Dimana cervix ini adalah dari sini sampai sini, ini adalah lubang vagina, sampai ini adalah uterus. Nah, cervix ini adalah bagian leher rahim yang sempit ya. Lalu di cervix sendiri ada kanal cervix yang menghubungkan dari sini vagina adalah external os, dan dari uterus adalah internal os. Di cervix sendiri ada kelenjar cervix yang akan menghasilkan lendir untuk melumasi eksternal os dan menghalangi masuknya sperma kecuali selama pertengahan siklus. Nah, selanjutnya kita bahas tentang uterus, di mana uterus merupakan tempat berlangsungnya menstruasi dan tempat berkembangnya janin. Nah, uterus sendiri memiliki tiga bagian, yaitu yang pertama di sini adalah bagian fundusnya. Lalu di sini ada bagian badan, lalu ujung dekat cervix adalah bagian ismusnya. Dimana bagian fundus ini bentuknya membulat. Lalu sini bagian badannya ini sudah menyebutkan bagian uterus, dan cervixnya atau ismusnya ini bagian yang menyempit. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini di uterus itu ada 3 lapisan ya, di mana itu adalah tempat berlangsungnya menstruasi dan tempat berangkatnya zigot dan tempat berkembangnya janin nanti, di mana saat menstruasi terjadi peluruhan. Nah, 3 lapisan dari uterus itu yang paling dalam yang di sini adalah endometrium, lalu yang ke sini di tengah ini adalah myometrium, dan yang paling luar ini adalah perimetrium. Selanjutnya adalah posisi dari uterus. Nah, ini
adalah posisi normal di mana uterus itu anteversion dan anteflexion. Di sini dia melengkung dan mendekati ini vesicula seminalis. Yang kedua ada posisi anteflexion tapi no yang kedua ada anteversion tetapi no anteflexion. Nah, ini posisinya mendatar. Dan yang terakhir yang di sini menjauhi vesicula seminalis dan malah mendekati ke bagian rectum, di mana terjadi retroversion uterusnya dan retroflexion. Yang ketiga ada tuba fallopi yang merupakan penghubung antara ovarium ke uterus, ya, penghubung antara ovarium ke uterus. Di mana di sini di tuba fallopi itu memiliki 3 bagian, yaitu infundibulum yang dekat dengan fimbriae, lalu bagian ampula adalah bagian tengahnya, dan bagian isthmus yang dekat ke uterus. Di mana di sini di tuba fallopi lah tempat terjadi pembuahan atau ovulasi, tepatnya di bagian ampula, di mana itu nanti setelah pembuahan atau 24 jam setelah terjadi ovulasi, zigot itu akan menuju ke uterus. Di sini misalnya terjadi pembuahan, zigot itu menuju ke uterus itu adalah 7 hari setelah terjadi pembuahan tersebut. Nah, di tuba fallopi ini yang menjari ini adalah fimbriae, di mana fimbriae berfungsi untuk menangkap sel telur yang dihasilkan oleh ovarium. Nah, dari genitalia internal yang terakhir ada ovarium, di mana ovarium ini letaknya nih melekat di fimbriae dan berbentuk oval yang merupakan organ aksesoris, di mana di ovarium ini terjadi oogenesis atau pembentukan sel telur. Selanjutnya bagian lunak dari pelvis. Yang pertama kita bahas adalah otot. Nah, di otot pelvis ada 2. Yang pertama adalah kita bahas otot dasar panggul, ya. Di sini ada 3. Yang pertama adalah musculus transversus perineus superficialis. Letaknya di mana sih? Ini ya. Letaknya di sini dan di sini. Yang kedua adalah musculus sphincter ani. Nah, ini ya, di bagian anus ini dia melingkar bagian sini. Dan yang terakhir yang melingkari vagina adalah musculus bulbus spongiosum, ya. Melingkari dari sini ke sini sebenarnya. Melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama adalah musculus ischio-coccygeus. Ini ya, musculus ischio-coccygeus. Lalu ada musculus ilio-coccygeus, dan yang ketiga adalah musculus transversus perineum profundus. Ya, yang ini. Selanjutnya ada ligamen. Yang pertama ada ini adalah di bagian ilium dan tulang lumbal atau pinggang, ada ligamen ilium lumbale, ya. Lalu yang memanjang dari crista iliaca sampai ke simfisis pubis bagian atas adalah ligamen inguinale, ya, kanan dan kiri. Lalu ligamen antara femur dan ilium ada ligamen iliofemorale. Selanjutnya bagian pelvis jika dilihat dari atas. Nah, di sini tadi ada ligamen ilium lumbale. Lalu di sini ada di bagian sacrum dan ilium ada sacroiliacum, ligamen sacroiliacum anterius, ya, yang ini kanan dan kiri. Selanjutnya adalah ada bagian sacrum sampai spina, ada sacrospinale yang memanjang di sini.
Lalu ada ligamen sacrotuberale antara sacrum dan tuberculum. Ya, jika lihat dari atas, dilihatnya di sini, di bagian sini, di bawah ligamen sacrospinale. Selanjutnya di bagian atas, tepi atas pubis atau simfisis pubis itu ada ligamen pubicum superius. Nah, yang ketiga dilihat dari bagian belakang panggul. Di sini ya terlihat nih, kalau di bagian belakang ligamen sacroiliac. Nah, kalau dilihat dari bagian belakang di sini ada ligamen iliolumbale yang tadi antara ilium dan tulang lumbal. Lalu yang terlihat jelas di sini adalah di sini di bagian sacrum dan ilium ada ligamen sacroiliaca interossa. Lalu di sini ligamen sacroiliaca posterior atau Lalu di sini yang tersembunyi yang sedikit terlihat jika dari belakang adalah ligamen sacrospinale antara sacrum dan tulang spina. Nah, lalu di sini juga terlihat jelas, yang sangat jelas adalah antara sacrum dan tuberculum, yaitu ligamen sacrotuberale dari sini ke sini. Nah, lalu di bagian coccygeus ini ada juga ligamen. Yang pertama ini di bagian tengahnya adalah ligamen sacrococcygeal posterior profundum. Lalu di bagian pinggirnya ini adalah ligamen sacrococcygeum posterior superficial. Nah, lalu ini ya, yang kecil ada di sini di bawah, bagian bawah simfisis pubis itu ada ligamen pubicum infancy. Lalu ini dilihat dari bagian bawah tulang panggul. Di sini terlihat jelas di bagian bawah coccygeus ada ligamen sacrococcygeum posterior superficiale. Sini ya. Lalu di sini tadi yang di bawah kecil adalah yang di simfisis pubis ada ligamen pubicum inferius. Di sini. Lalu jika dilihat dari bawah ini terlihat juga ligamen sacrotuberale antara sacrum dan tuberculum, dan yang terlihat sedikit adalah sacrospinale. Ini tuh sacrotuberale dan ini sacrospinale. Lalu inilah tulang panggul yang dipotong secara lateral. Di sini terlihat ligamen yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu ada ligamen sacroiliaca anterior ini antara sacrum dan ilium. Lalu ini adalah ligamen sacroiliaca posterior di sini ya. Lalu juga di sini juga sama ligamen sacroiliaca, tapi ini adalah inferosa. Lalu juga terlihat di sini jelas ligamen sacrospinale, sacrum dan spina. Lalu juga terlihat ini di bawahnya, kalau dilihat dari sini adalah ya, ini dan ini adalah sacrotuberale. Selanjutnya di bagian femur ada ligamen capitis femurae, dan di sini adalah tadi di simfisis pubis ada ligamen pubicum inferius. Nah, selanjutnya nih, jika dipotong juga dari lateral dari perineum, dari promontorium, ligamen yang terlihat itu adalah ini ya, ligamen sacrotuberale ini antara sacrum sampai tuberculum. Lalu ini bagian sini antara sacrum dengan spina ada sacrum spinale. Lalu di sini
yang bersamaan dengan articulatus sacroiliaca ada ligamen sacroiliaca anterior. Selanjutnya adalah bagian keras dari panggul, di mana terdiri dari 3 tulang utama, yaitu sacrum, os sacrum, os coxae, dan os coccygeus. Os sacrum ini terdiri dari 5 vertebra sacralis, dan os coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 vertebra. Selanjutnya di os coxae ini ada os ilium dan os ischium, di mana os ilium ini bagian tersendiri, yaitu yang pertama ada crista iliaca, lalu ada spina iliaca, di mana di bagian tengahnya ada spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior. Sedangkan di bagian sini ada spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya os ischium ada tuber ischiadica, lalu ada acetabulum yaitu penghubung antara os ilium, ischium, dan os pubis. Selanjutnya bagian lubang ini adalah foramen optarotorium. Selanjutnya os pubis ada 4 bagian, yaitu yang di sini adalah bagian korpus, di sini adalah tuberculus pubicis, lalu ada ramus superior dan ramus inferior. Di panggul ada pelvis mayor atau false pelvis atau pelvis palsu yang terletak di bagian sini. Terus ada pelvis minor atau true pelvis atau pelvis sejati. Di sini ada pintu atas panggul, ruang tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Dan di pelvis minor atau true pelvis itu ada 3 bagian. Yang pertama pintu atas panggul atau PAP, ruang tengah panggul atau RTP, dan pintu bawah panggul atau PBP. Nah, pintu atas panggul yang pertama kita bahas itu dari promontorium melalui linea innominata sampai ke bagian tepi atas sipisis pubis ya. Ini berarti adalah pintu atas panggul. Lalu ruang tengah panggul di coccygeus, arcus, dan 2 tuber ischiadicum ya. Itu adalah pintu bawah panggul. Selanjutnya sendi atau articulatio. Yang pertama adalah articulatio sacroiliaca, yaitu antara os sacrum dan os iliaca, dan itu ada 2 buah, kanan dan kiri. Selanjutnya os sacrococcygeus antara os sacrum dan coccygeus, dan yang terakhir adalah simpisis pubis. Kali kita akan membahas bentuk panggul atau tipe pelvis. Pertama ada gynectoid, di mana ini adalah bentuk panggul yang normal yang dimiliki oleh 41% wanita di dunia. Ini ya, lihat gambar pertama ini, di mana itu aditusnya bulat, gynectoid ya. Lalu kelengkungan sakrumnya itu baik, tidak terlalu ke sini, tidak terlalu lurus. Nah, lalu spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol, dan sudut arcus pubisnya ini membulat. Yang kedua adalah tipe android ini, dimana ini dimiliki oleh 33% pria, dimana ini bentuknya ini miriplah dengan bentuk jantung ya, dimana bagian sudut sakrumnya, kelengkungan sakrumnya itu hampir lurus. Lihat, bedakan dengan yang gynectoid, ini ada android, ini gynectoid. Nah, ini sakrumnya hampir lurus, serta sudut subikusnya itu sangat sempit ya, sini sempit sekali. Ini kan dia membulat di gynectoid, sedangkan di sini menyempit. Yang selanjutnya adalah tipe platypeloid, dimana ini sangat jarang dimiliki atau ya sangat jarang ya. Di sini tipe seperti ini terjadi karena adanya gangguan perkembangan rakitis atau maupun herediter atau keturunan. Nah, yang terakhir adalah anthropoid ya, anthropoid ini rata-rata dimiliki oleh laki-laki, di mana laki-laki dan wanita tinggi dengan tungkai yang panjang, di mana pintu atas panggulnya sini ke sini, pintu atas panggulnya itu berbentuk oval dan sempit ya, beda dengan gynectoid tadi.
Selanjutnya adalah pemeriksaan panggul 2. Yang pertama ada distansia spinarum, yaitu jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan. Jaraknya adalah yang saya dapatkan adalah 25 cm, di mana jarak normalnya dari 23 sampai 26 cm. Yang kedua distansia cristanum, yaitu jarak antara crista iliaca kiri dan kanan. Hasil yang saya dapatkan adalah 26 cm, di mana jarak normalnya adalah 26 sampai 29. Yang ketiga, conjugata externa, jarak antara sinfisis pubis sampai ujung processus spinosus, ruas tulang lumbar kelima. Hasil yang saya dapatkan adalah 20 cm, di mana jarak normalnya adalah 18 sampai 20. Yang terakhir, pengukuran luar panggul, yaitu jarak antara sinfisis pubis ke spina iliaca anterior superior kiri dan kanan, lalu kembali ke sinfisis pubis. Hasil yang saya dapatkan 83 cm, di mana jarak normalnya adalah 80 sampai 90 cm.